bilang ada namanya IVP. Oke. Jadi mahasiswa itu diharapkan bisa melakukan mampu dulu mengenal jenis foto BNO dan pemeriksaan urologi yang menggunakan modalitas radiologi. Pada kasus sistem urogenitalia, tujuan khususnya bisa melihat foto BNO, bisa menilai hasil foto IVP. Oke, kapan ada melakukan perujukan untuk melakukan pemeriksaan BNO IVP? Ini indikasinya ini. Bila misalnya terdapat kelainan pada ginjal, ya, ureter dan vesika urinari secara umum seperti ini. Kemudian mencari penyebab dan lokasi gangguan aliran urin pada traktus urinarius ya. Mungkin yang penyebab, bukan mungkin, biasanya memang penyebab tersering kasus ini adalah BSK. Kemudian yang kali IVP adalah tujuannya adalah untuk melihat fungsi sekresi dan ekresi pada ginjal. IVP itu lebih sering diminta oleh dokter ahli bedah atau urologi ya, karena mereka yang akan melakukan tindakan, biasanya operasi, melakukan SWL dan seterusnya. Ya, jadi langkah-langkah ini adalah membaca bismillah, mengambil foto, lalu memeriksa identitas pasien berupa nama, jenis. Sama ya langkah-langkah dari pembacaan foto yang lain ini, memeriksa identitas pasien, nama, umur, jenis kelamin, identitas foto berupa marker, tanggal pengambilan foto. Kemudian dipasang pada livebox, jadi sama semua pembacaan radiologi, kardio, respi, uro, dan sebagainya itu langkah-langkahnya sama ya. Memasang foto. Nah, kemudian yang keempat juga sama sebenarnya. Kalau yang keempat ini memeriksa foto itu, foto BNO itu harus mencakup torakal 12 sampai simfisis. Ya, itu harus diperhatikan ya. Oke. Kemudian kemudian yang kelima, memperhatikan bahwa foto BNO itu apakah fecal mass dan udaranya itu sudah tidak ada atau minimal. Yang ini berkaitan dengan persiapan penderita untuk dilakukan pemeriksaan IVP. Jadi syarat wajib itu pemeriksaan IVP harus didahului dengan pemeriksaan BNO. Ya. Kalau misalnya pada foto BNO sudah minimal sekali atau minimal ya, atau kalau lebih bagus ya kalau sudah bersih dari feses dan udara, maka foto pemeriksaan IVP dilanjutkan. Ya. Yang kedua, perhatikan apakah ada bayangan batu. Ya. Jadi itu gunanya BNO pada pemeriksaan IVP. Jadi ini BNO itu mendahului pemeriksaan IVP. Jadi pertama untuk menilai sudah bersih atau tidak. Kalau dia tidak bersih, maka persiapannya harus diulang. Ya, persiapannya harus diulang karena kalau tidak diulang masih banyak feses dan udara, maka bisa mengganggu pembacaan foto selanjutnya. Nah, bisa juga menutupi bayangan batu. Feses itu bisa menutupi bayangan batu ya. Tidak kelihatan batunya pada feses yang banyak, apalagi udara juga begitu. Nah, kemudian kalau sudah bersih dari feses dan udara, selanjutnya kita cari bayangan batu radiopak, ya, atau mungkin ada soft tissue massa ya, karena soft tissue massa ini bisa mengganggu lintasan ureter, lintasan traktus urinarius, bisa menekan, bisa menggeser ya. Jadi sangat penting diketahui biasanya oleh dokter bedah ya, kalau lintasan ureternya ini berubah, terutama ureter ya, kan ureter itu kan kecil ya, saluran yang kecil kayak tali begitu yang kecil. Nah, kalau ada soft tissue massa, mereka seperti pada dokter bedah, dokter kandungan yang mau operasi tumor besar,
dia harus perhatikan lintasan ureter. Soft tissue itu sampai di mana massa itu, tumor itu mendesak ureter ya, supaya nanti kalau dioperasi dia tidak potong ureternya orang. Kalau dia potong ini, aduh, itu susah sekali ya, ureter itu bagaimana nyambungnya. Saya tidak tahu bisa disambung atau tidak. Makanya mereka itu diperhatikan sekali tuh pemeriksaan IVP ya, BNO IVP. Lalu terakhir menuliskan hasil pengamatan atau kesan dari foto BNO. Ya. Ini adalah gambar foto BNO. Ya, ini sketsa dari ini apa yang kita mau baca di sini. Jadi setelah dipasang pada light box, yang tadi ada langkah-langkahnya, kita pasang pada light box, maka kemudian kita nilai nih udara sampai di jadi kita lihat apakah ada batu di kedua lintasan tractus urinarius. Ya, karena ini berkaitan dengan tractus urinarius, maka kita arah bacanya itu ke tractus urinarius ya, bukan ke gastrointestinal. Jadi apakah ada bayangan batu radiopak pada kedua lintasan tractus urinarius. Lintasan tractus urinarius maksudnya dari ginjal sampai ke vesika urinaria. Itu lintasannya toh. Nah, kita cari apakah ada bayangan batu radiopak. Kalau tidak ada ya, kita nilai sos lainnya, periperutan lain, tulang-tulang. Ya, baru kesimpulan. Oke. Ini contoh foto BNO. Ya. Ingat ini jangan sampai ada yang bilang IVP, karena dulu senior itu dikasih foto BNO dia bilang IVP. Saya tidak tahu kenapa bisa. IVP berarti kelihatan. Kalau IVP itu intravenous pelografi, maka dia kan kelihatan ginjal, kontras masuk ke ginjal, ureter sampai ke vesika urinaria. Ya, jadi ini foto polos BNO. Ya. Cuma kelihatan ada bayangan batu radiopak seperti ini ya. Kalau kita deskripsikan ini seperti yaitu tampak bayangan batu radiopak pada hipokondrium kanan setinggi ini sampai setinggi ini. Terus kalau ini kita bilang tampak bayangan batu radiopak pada kahum pelvis, yang berbentuk elips, lamelar, dengan nidus di dalamnya. Ini nidus yang putih ini namanya nidus. Ya, jadi ini foto BNO atau foto polos abdomen, foto BNO. Kemudian untuk pemeriksaan IVP-nya, jadi setelah BNO dinilai, pemeriksaan IVP-nya itu harus adik-adik tahu nih syarat-syarat dilakukan pemeriksaan IVP. Jadi ketika diminta pemeriksaan IVP sudah harus tahu, karena itu kan pasien pasti di rumah sakit biasanya kalau rawat inap diperiksa semua itu fungsi ginjal, fungsi hati, fungsi ginjal ya, termasuk fungsi ginjal dalam hal ini ureum kreatinin. Nah, kalau IVP itu ureum kreatininnya harus normal. Jangan sampai kalian kirim pasien ureumnya tinggi, kreatinnya tinggi, kalian suruh periksa IVP ya tidak bisa ya, karena syaratnya harus normal. Adapun ada protap tertentu oleh suatu rumah sakit. Ya, misalnya di Wahidin itu kalau lewat ada standar anunya. Saya tidak tahu apa sudah berubah sekarang atau masih sama seperti yang dulu. Dia Wahidin itu dia pakai dasar di ureumnya itu 4, kalau tidak salah berapa, 60 ya. Ureum normal kan itu 40. Tapi di Wahidin masih bisa dilakukan sampai 60. Begitu pula kreatinin normal itu 1,1 kalau tidak salah. Nah, di Wahidin itu sampai 2 masih dikerjakan. Ya, itu standar. Tapi di Wahidin juga tidak semua dokter mau, dokter konsulen ya, dokter konsulen radiologi tidak semua mau mengikuti syarat itu ya. Jadi ada juga konsulen kan biasanya itu. Pokoknya harus normal sesuai dengan batasnya ya. Karena memang sebenarnya ini kan namanya saat obat yang disuntik ya, kontras, yodium, kita suntikkan masuk ke ginjal. Sama halnya kalau kita minum obat.
ya, dibersihkan oleh ginjal itu obat, sama seperti itu ini kontras. Nah ini juga kontras ini sama juga dengan obat, dia memberi ada beberapa pasien tertentu yang alergi terhadap kontras, ya sama dengan minum obat, sama dengan ketika menyuntikkan obat, bisa alergi pasien juga yang disuntikan. Makanya saya lihat di Wahid itu dia suntikan memang apa namanya itu untuk anti apa namanya anti shocknya ya. Walaupun jarang, insya Allah mudah-mudahan kita tidak temukan. Ya. Jadi ini syaratnya ini. Jadi tadi didahului dengan BNO harus ini ya, wajib ini, tidak boleh tidak. Kalau ada orang melakukan IVP tanpa BNO salah itu ya, karena bisa-bisa mengaburkan diagnosis. Ada hal yang miss ya. Oke. Disuntik IV kontras media ini nama patennya ureografi ultraviolet, kandungannya itu iodium. Lalu pada pemeriksaan itu langkah-langkahnya ini sekedar tahu saja, ini ada beberapa langkah ya. Jadi pasien itu difoto berkali-kali, dia terpapar radiasi, minimal dia terpapar radiasi itu sampai 3 kali, itu minimal sekali. Itu kalau dia normal. 5 menit pertama difoto, lalu kemudian dilakukan pembendungannya. Jadi ketika ini sudah disuntik kontrasnya disuntik IV, selama dalam peredaran darah, pas dia sudah disuntik langsung 5 menit kemudian setelah disuntik difoto, kemudian dilakukan bendung di daerah pelvisnya ya. Kalau ada sebenarnya alatnya, tapi di Wahidin biasanya dia pakai bola tenis baru ditekan pada daerah pelvis di ureter bagian distal. Kemudian 15 menit di bendungan itu dibuka lalu difoto lagi ya, itu sudah 2 kali. Kalau hasilnya normal, 1 kali lagi difoto pada menit ke-30 untuk melihat kontras itu masuk sampai ke vesika urinaria dengan lancar. Ya. Nah, itu minimal 3 kali. Kalau dia ketika difoto menit ke-30 ini kontras ada yang tidak lancar turun ya, atau bahkan belum terlihat, dilanjutkan lagi 1 jam kemudian ya, pada saat 1 jam ya, 30 menit 1 jam difoto lagi. Oke, kalau PKS ya, PKS atau PCS ya sama, PCS-nya itu belum ada kontras turun, maka ditunggu lagi sampai 24 jam, difoto lagi, ditunggu sampai 20 menit foto, sampai tunggu kontrasnya. Biasa juga sampai 2 jam ya, ada juga sampai 2 jam baru difoto. Kalau tidak ada turun-turun berarti ginjalnya tidak berfungsi. Fungsi ekskresinya dia tidak ada fungsinya ya. Nah. Tapi sekarang ada CT scan urologi ya. Mungkin lebih efektif kalau CT scan urologi ya. Nah, di CT scan walaupun mungkin radiasinya lebih tinggi, tapi dia tidak berkali-kali difoto. Ini lebih rendah radiasinya, tapi orang fotonya berkali-kali. Kalau CT scan 1 kali jalan saya, tapi ya memang radiasinya lebih tinggi, tapi dia cuma 1 kali jalan. Jadi IVP itu gunanya adalah melihat fungsi sekresi dan ekresi kedua ginjal. Jadi ekskresi dan normal kalau ini ya, pada 5 menit pertama difoto sudah kelihatan itu sistem PCS-nya. Jadi tahu itu bagian ginjal, dia harus tahu anatominya. Saya rasa dia sudah belajar anatomi, tahu itu yang mana PCS, kalix minor, kalix mayor, parenkim ginjal, yang mana pelvokalisial sistem. Tahu anatominya, gunanya kalian belajar anatomi. Ya, diterapkan kemudian di radiologi ya. Cuma di radiologi dalam bentuk gambar, dalam bentuk foto. Ya, ini normalnya ya, 15 menit dia sudah mengisi ureter, ada yang sampai ke PU-nya tapi belum banyak. Nanti 30 menit ternyata PU-nya bertambah banyak, artinya ya kita lihat dari PCS ureter itu lancar masuk berarti normal. Jadi tidak usah lagi dilanjut ya.
Jadi kita perhatikan ujung kaliks minor. Ya, kalau dia bentuknya seperti mangkok atau kita sebut dengan cupping, dia punya ujung, maka dia normal. Kalau hidronefrosis ya atau bendungan, oleh bendungannya biasanya oleh batu di ureter ya. Kalau hidronefrosis atau hidroureter, maka ada berapa stage ya. Berapa stage. Oke. Jadi oke, nanti ada step-step daripada. Jadi untuk menilai VP kita lihat apa yang kelainannya, bentuknya, ukuran, letak ginjal normal atau tidak, atau ada kelainan. Nah, seperti ini contohnya yang kelainan kongenital atau kelainan dari bawaan, tidak ada artinya ya kongenital ya, herediter. Jadi seperti ini contoh VP. Ini sebenarnya kasus ini yang di depan adik sekalian adalah suatu duplikasi dari PCS dan ureternya ya. Ini ada 4 tipe ya, ada 4 tipe ini. Ini biasanya incidental finding saja. Artinya tidak sengaja didapatkan ini gambar ini. Karena pasiennya juga tidak, biasanya bukan karena ini dia keluhannya itu karena batu, hidronefrosis, tapi pas di foto, oh ternyata dia punya PCS itu ada 2, ureternya ada 2 ya. Ini ada 4 tipe, ada yang ureternya ketemu di sini, ada yang ketemunya di bawah di pintu masuk ke vesi koronaria, ada masing-masing masuk ke vesi koronaria dia punya ureter, itu macam-macam dia punya, ada 4 macam. Tapi ini tipe yang terbanyak yang ditemukan ya. Tipe terbanyak ya, Y tipe namanya, Y shape ureter ya. Shape ureter. Kemudian yang ini ginjalnya rotasi ya. Jadi seharusnya dia balik ke sana, dia terbalik ke sana ya. Ini dia punya PCS, dia lari ke sini ya. Seharusnya dia ke arah sini. Oke, kemudian untuk melihat fungsi sekresi, kalau sekresi itu kita melihat parenkim ginjal ya. Untuk melihat fungsi sekresi dan ekskresi, jadi ada sekresi dan ada ekskresi. Sekresi itu ketika setelah kontras itu disuntik, dia akan masuk ke dalam pembuluh darah. Ini kan ginjal ada pembuluh darah yang masuk ke parenkim untuk memberi nutrisi, oksigen. Nah, dia akan menjadinya warna putih seperti ini. Nah, itu biasanya menit ketiga ya. Menit ketiga itu ini sudah jadi putih ginjal. Kalau kita foto di menit ketiga itu belum ada yang masuk ke sini ke kalis minor. Dia masih ginjal itu jadinya warna putih seperti ini ya. Oke. Ya, itu fungsi sekresi. Kalau dia putih berarti masih bagus sekresinya. Kemudian pada menit kelima dia baru keluar ke PCS. Ini kan PCS ya. Ini yang ujung-ujung kaliks minor, kemudian kaliks mayor, kemudian PCS. Nah, ini kelima PCS. Jadi kalau begini modelnya fungsi sekresi dan ekskresinya bagus. Tapi kalau tidak ada keluar kontrasnya ke sini, ke kaliksnya ini, tapi sudah warna putih, bersekresinya bagus, ekskresinya yang tidak bagus. Ada gangguan. Nah, gangguannya itu bisa lambat keluar, bisa sama sekali tidak keluar. Kalau lambat keluar itu biasanya kita hitung, nanti keluarnya itu pada di foto menit ke berapa, menit ke 15 kah, menit ke 30 kah, harus dibilang itu nanti. Oh nanti dia keluar pada menit sekian. Karena kita akan nanti laporkan itu bahwa terjadi keterlambatan fungsi ekskresi pada menit sekian. Begitu ya. Ini ureter ya, sudah tahu. Jadi kalau ada foto yang pernah ada koas itu, koas mahasiswa ditanya ini foto apa? Dibilang foto BNO. Sebaliknya juga foto BNO dibilang foto IVP.
Jadi kayaknya ditebak-tebak, mungkin dia tidak ikut CSL, sehingga dia tidak bisa bedakan mana BNO, mana IVP. Kalau BNO, ini ginjal biasanya susah dilihat, kalau hanya foto polos saja. Apalagi kalau banyak feses udaranya, dia tidak kelihatan. Nah, kalau bagus persiapannya, yang kelihatan pun tidak seperti ini, dia hanya kelihatan ini pinggir-pinggirnya. Pada foto BNO ya, pada foto BNO yang ini. Nah, tadi foto BNO. Jadi supaya dia tahu membedakan BNO dan IVP. Ini BNO, ya. Kita lihat kontur ginjal itu sini sepertinya tidak kelihatan kan? Tidak kelihatan kontur ginjal. Ya, kadang-kadang dia kelihatan ya, ini ginjal, kadang-kadang kelihatan. Yang bikin kelihatan dia bukan ginjalnya sebenarnya, tapi perirenal fat, lemak yang ada di sekitar ginjal ya, perirenal fat itu yang membentuk ginjal itu, makanya dia kelihatan di konturnya. Saya kita dari gambar yang bagus ya. Jadi kalau dia kelihatan ini ginjalnya, itu karena ada lemak di sekelilingnya ya, sehingga dia kelihatan kontur. Beda kalau sudah foto IVP memang sudah kelihatan ginjalnya, kelihatan ginjalnya dengan jelas. Ini kalau kelihatan kaliksnya, PCS-nya. Jadi sebenarnya sangat gampang ya untuk membedakan mana BNO IVP. Jadi kalau ada yang tidak tahu mana BNO IVP itu parah sekali itu ya. Yang tidak. Jadi kalau ada yang ditanya BNO terus dia IVP atau sebaliknya itu tidak, ciri-ciri tidak lulus ya. Jadi kemudian fungsi ekskresi ya, setelah kita lihat ini menit kelima, ini menit kelima ya. Begini penampakannya menit kelima. Jadi dia sudah ada turun ke PCS ya. Nah, lalu kemudian kita lihat kelanjutannya, kalau normal ya ini kaliksnya, ini kaliks minor. Ada diperhatikan ini kaliks minor, itu ujungnya runcing ya, seperti mangkok bentuknya. Nah, itu namanya cupping ya, cupping. Ujungnya ini runcing. Kalau ujungnya sudah tumpul, itu namanya blunting. Itu sudah masuk ke hidronefrosis grade 1. Mungkin karena penyumbatan di daerah ureter ya, biasanya seperti itu, ada penyumbatan. Kemudian kalau dia sudah, ini kan runcing disebut dengan cupping, itu normal toh. Kalau dia sudah tumpul ini ujungnya namanya blunting. Kemudian lama-lama bertambah parah, misalnya lebih tinggi grade-nya lagi, tersumbat di sini lebih berat lagi, maka ini yang tadinya berbentuk mangkok dia lurus, namanya flattening. Lama-lama itu kalau bertambah lagi hidronefrosisnya, dia akan cembung begini, namanya clubbing. Terus bertambah berat lagi hidronefrosisnya, dia seperti balon. Ya, balon ini ya, begitu. Jadi mulai dari blunting, flattening, clubbing, balloning. Yang terakhir itu sudah tidak berfungsi yang grade 5. Kalau hidronefrosis itu masih berfungsi biasanya. Tapi kalau sudah tidak ada fungsinya sudah grade 5. Nah, ini yang normal ya. Ini kira-kira ini sudah menit ke 30 ya, sudah banyak apa namanya? Banyak kontras yang masuk ke vesicurinaria. Biasanya itu di foto itu ditulis di sini menitnya ke 30 sebagai marker. Biasanya harusnya ya. Ini contoh bentuk hidronefrosis. Ya, karena adanya batu ya. Batu yang sangat besar pada renal pelvis. Jadi bisa juga batu itu di pelvis renalis gitu ya, di pintu masuknya di sini batunya. Di sini bisa ada batu. Kalau di sini batunya, ya hidronefrosis juga ya. Apalagi kalau dia penuh kaliks. Karena ada nanti tuh batu yang dia isi semua ini kaliks penuh, yang disebut dengan Stockholm, seperti tandurusa. Dia membentuk cetakannya ini, dia bentuk seperti ini, seperti ini ya. Dia masuk ke semua, jadi dia cetakan kaliks-kaliks ini dia terisi semua batu, maka dia seperti
Begini modelnya. Ya, kita sebut dengan Stockhorn kali kulit seperti tanduk rusa ya. Nah, kalau dia letaknya di sini, bikin hidronefrosis juga. Dia letaknya dimanapun daerah sini. Yang penting dia menyumbat ini keluarnya urin, maka dia bikin hidronefrosis. Dimanapun letaknya di sini ya. Kalau di sini ya tidak bikin hidronefrosis. Tergantung juga besar kecilnya batu ya. Kalau di sini pasti dia sumbat. Nah, ini bagusnya nih BNIVP karena batu yang sebelah sini bisa kelihatan. Baik itu radiopak maupun radiolucent. Kalau radiopak batunya yang kelihatan. Kalau radiolucent kita akan lihat. Itu kan batu ada yang radiopak. Yang kita lihat ini, yang tadi itu warna putih, yang sebelumnya tuh namanya batu radiopak. Ya, putih toh. Tapi ada juga yang hitam batunya, radiolucent. Biasanya itu yang murni terbentuk dari asam urat. Kalau ada asam uratnya tinggi, hati-hati ya. Nah, batu radiolucent kan tidak kelihatan. Kalau di foto gini dia hitam toh. Dia sama seperti bayang udara, ya, bayangan udara ya. Dia hitam juga. Namanya batu radiolucent. Tapi di pemeriksaan IVP kita bisa lihat. Kenapa? Karena ada fill in the fact. Misalnya ada batu di sini, dia warna hitam, jadi itu kontras, dia tidak isi itu ada batu, dia istilahnya lewati itu batu sehingga kelihatan itu hitam karena dia tidak isi, itu namanya filling defect. Misalnya di sini ada batunya warna hitam, dia akan kelihatan karena ini putih. Dia tidak, kontrasnya tidak mengisi batu yang ada batunya. Saya harap bisa dipahami. Ini contoh batu. Nah, ini gunanya foto BNO. Nah, kalau IVP kan ini warnanya juga putih. Kalau ada batu warna putih, tumpang tindih antara kontras dengan batu. Makanya itu BNO sangat dibutuhkan dalam wajib hukumnya dalam pemeriksaan IVP. Karena kalau begini nih, nah ini sebenarnya adalah pemeriksaan IVP. Ini kan keterangannya IVU. Ada batu radiopak di renal pelvis yang menyebabkan obstruksi yang moderat. Sekarang yang mana batunya, yang mana kontrasnya? Ini karena ada keterangannya, ada stone, maka kita bilang ini ada batu di sini. Cuma sekarang kalau kita mau yang mana batunya sini? Yang mana kontras? Tidak ditahu. Tidak tahu yang pasti yang mana. Cuma bisa diperkirakan saja, oh kira-kira yang ketika dia terjadi hidronefrosis mungkin batunya ada di sini kan, pasti ya, dan dia menyumbat. Ya, tapi belum tentu toh. Biasanya batunya sampai di sini, sampai di sini. Makanya itu BNO penting untuk melihat posisi batu di mana. Ya, kalau sudah tergabung dengan kontras tidak jelas nih kontras yang mana batunya, yang mana kontrasnya. Ya, kira dipahami. Ini foto per seri, foto seri ini BNO-nya dan ini IVP-nya. Ya, perhatikan baik-baik. Ini BNO-nya sudah ada kelihatan batu besar ya. Ini bukan kontras, karena ini BNO, bukan IVP. Ya, ada batu besar ini di vesika urinaria. Ya, kemudian setelah dilakukan IVP, ini sudah menit ke-15. Ini pembendungan ya, dibendung ini. Ini bola tenis ini yang dipakai di Wahidin. Nah, ketika dibendung kita lihat ini ada hidronefrosis, ya, asalnya itu dari sini. Nah, ini kalau kita lihat pada foto selanjutnya, sudah tidak bisa dibedakan mana batunya, mana kontrasnya ya, sudah tumpang tindih. Nah, makanya ini penting sekali BNO. Jadi penyebab hidronefrosisnya ini karena ada batu yang begitu besar yang menyumbat saluran masuk ke vesika urinaria. Jadi harus dinilai ureternya. Nah, ada juga istilahnya itu kinking ureternya itu tertekuk atau mungkin bisa dibilang terlipat ya. Jadi dia tertekuk. Ini tidak ada gambarnya. Jadi yang dinilai ureternya sampai ke vesika urinarianya seperti ini. Ini pemeriksaan IVP. Ini IVP ini setelah dioperasi ya.
Jadi ini ureternya kita lihat ya. Ini ureter yang membentuk mata pancing ya, mata kail atau membentuk apa namanya fishhook appearance ya. Nah, di sini kita perhatikan kok ketika dia mengisi vesicourinary tidak penuh begitu ya. Nah, ini setelah dioperasi ini pasiennya ternyata ini ada prostat di sini yang menekan ke atas ya. Ada prostat, dia tekan ini vesicourinarianya, dia sundul itu vesicourinarianya ke atas. Makanya dia bentuknya seperti ini. Nanti setelah dioperasi prostatnya, dia kembali seperti semula. Vesicourinarianya. Cuma kita dapati pada gambar ini ada tonjolan-tonjolan ini. Nah, ini namanya di vertikal buli-buli ya. Orang prostat itu kalau sudah lama sering karena prostat kan gangguan miksi kan, lama tidak keluar kencingnya, selalu mengedang, terhambat sehingga dindingnya yang lemah membentuk kantong-kantong yang kemudian disebut dengan divertikal. Kalau di radiologi sebagai additional shadow ya. Jadinya satu hipertrofi prostat ya. Ini vertikal, terus kita lihat ini permukaan vesika urinarianya itu tidak begitu bagus ya, tidak teratur ya, nggak sama yang kalau yang bayangan mana tadi ya. Nah ini kan bagus, dia punya pinggir ya, rata, mulus gitu ya. Kalau ini tidak, kayak bergeri kita. Ini karena sistitis ya, infeksi juga ya. Orang prostat itu sering sekali infeksi ya, sistitis. Nah, kemudian ini nephrosis oleh karena adanya nefrolitiasis ya. Juga ya, ini stenocephalus ureteroli. Nah, ini kinky ureter ya, ini terlipat ureternya. Kinky ureter itu juga bisa mengakibatkan hidronephrosis, cuma memang tidak, biasanya kan dia hanya sebagian saja, masih tetap lewat urinnya. Oke, ada yang bertanya pada ini Pak Wisamuro? Jadi kuliah sebenarnya bukan CSR. Ada yang bertanya? Wah, ini dipadatkan sekali begini. Jadi ada sekalian belajar baik-baik ya.
Kalian bisa lulus, bisa tidak lulus. Itu saya kasih ingatkan. Kalau kalian tidak bagus di CSL-nya, saya tidak segan-segan kasih tidak lulus. Ini saya punya screen apa sudah berubah ya? Tapi dok, masih gambaran file dok, belum masuk ke kamera. Masih apa? Tapi dok, masih folder dok, belum filenya dok. Oh. Ini? Oh, tapi dok, sudah kelihatan dok. Ya. Siapa tadi namanya? Halid ya? Tapi Yang dok. baru bicara. Halid, sekarang ini gimana kelainannya kulihat ini? Bisa kau lihat ada kelainan di sini? Halid, lihat. Atau siapa saja yang bisa lihat kelainan di sini? Tapi dok izin bantu jawab. Ya, silakan. Siapa namanya? Tapi dok, Prato Aini dok. Kuratoin di mana kuratoin di kelainannya? Urotolitiasis dok, di ureter ada batu dok yang kecil, yang warna putih, radiopak dok. Di rongga pelvis ya. Bilang begini. Di rongga pelvis dok, sebelah ya, kiri dok. Jangan langsung bilang ureterolit ya. Bilang saya dulu tampak bayangan radiopak pada rongga pelvis. Nah, ini belum tentu ureterolit. Siapa yang bilang ini yang kau yakin ini ureterolit? Bagaimana kau bisa yakin? Di sini kan ada fisik uriner ya. Siapa tadi? Kuratoan. Tapi dari mana kau bisa tahu ini ureterolit? Kenapa bukan vesikolit? Kalau vesikolit dok, menurut saya agak besaran dok batunya. Belum tentu, bisa jadi kecil. Bisa kau bilang besar batunya tuh. Jangan lihat tadi itu foto, kau lihat besar sekali yang elit itu, baru kau bilang semua. Belum tentu vesikolit, mau dari kecil mau besar bisa saja terjadi. Mohon maaf dok. Ada yang bisa ya, kira-kira apa? Kamu lebih cenderung ke ureterolit dibanding vesikolit? Ya bisa benar dua-dua ya, bisa vesikolit, bisa ureterolit. Tapi memang kalau lihat gambarnya itu, kira-kira lebih cenderung kemana? Tapi dok. Ya, siapa? Tapi dok. Nama. Dalam saya dok tapi. Ya, bagaimana itu Dai? Tapi dok, berdasarkan gambarnya dok, terdapat bayangan radiopak pada kafum pelvis, tepatnya pada vesika urinaria dok tabe.
Jadi ini vesikolit. Tabe iya dok. Ya. Jadi untuk membuktikannya kita harus IVP ya. Betulkah dia vesikolit? Betulkah ureterolit? Belum tentu dia vesikolit. Belum tentu ureterolit. Ini kalau batunya ringan, ya ini kan batu. Batu itu berat jenis lebih tinggi daripada air kan? Nah, tapi belum tentu juga apa istilahnya. Jadi kalau dia batunya ini berat, seharusnya kalau vesikolit dia ada di bawah. Memang kalau jadi bisa dengan alasan itu ini kemungkinan ureterolit. Tetapi bisa juga vesikolit. Kalau batunya ringan, dia melayang-melayang toh. Ya, kita enggak tahu pasti. Karena memang ini agak dekat-dekat ke ureter juga tempat masuk di sini. Tapi dia juga bagian dari vesika urinaria. Cuma kalau dilihat, apa kita bisa lihat saja enggak terlalu berani. Izin masuk dok. Masuk apa? Tapi dok, misal kalau batunya di vesika dok, tapi dok menurut saya dok, mohon maaf, itu mesti di bawahnya dok, tidak melayang seperti ini dok. Atau bagaimana dok? Tapi itu tadi barusan saya bilang, saya jelaskan. Kalau batu mungkin di bawah, tapi kalau dia ringan bisa aja melayang, ditahu toh. Nah, tapi bisa aja memang ini ureterolit, ya, karena memang letaknya pinggir-pinggir sini. Kalau mau tahu ini ureterolit, coba perhatikan Bapak ini ginjalnya. Apakah dia besar atau tidak? Saya tidak begitu perhatikan. Coba. Kalau dia ureterolit ini, maka terjadi hidronefrosis, ya. Kan dia sumbat toh, dia menyumbat. Karena dia di ureter. Nah, kita perhatikan bayang ginjalnya, apakah dia besar atau tidak. Sepertinya ini besar memang ya. Besar. Saya tidak tahu adakah fotonya, tapi kalau dia besar, seharusnya swaslen tidak kelihatan ya. Tapi ini masih kelihatan. Ya harus dibuktikan dengan IVP. Kalau hidronefrosis itu, ini swaslen letaknya retroperitoneal. Karena dia terbentuk oleh muskulus psoas mayor dan minor. Ginjal itu letaknya retroperitoneal, jadi seletaki. Jadi kalau dia besar, dia menutupi ini psoas lain. Ya kalau hidronefrosisnya besar ya. Ini saya terganti di slide-ku. Iya dok, ganti dok. Oh, terganti ini berarti bisa. Ada yang mau ceritakan ini foto ini, yang apa ini? Latihan ujian CSL. Ada yang mau bicara? Lihat ini, apa ini foto ini 4. Ya, tidak ada. Jadi ini ada 4 foto. Ini BNO-nya, ini VP. Ini VP ini. Ada yang tahu apa bedanya ini 2 gambar? Kenapa ini saya bilang VP, ini BNO? Tabe dok. Ya, siapa yang baca? Atas nama Muhammad Alamsyah dok, tabe. Untuk gambar yang kedua dok, IVP karena terdapat cairan kontras dok. Sedangkan gambar yang pertama BNO dok tanpa cairan kontras dok, tabe. Mana kontrasnya itu yang kanan kau bilang? Gimana terlihat? Tabe dok, kontrasnya dok di parenkim ginjalnya dok, tabe. Ya, kelihatan sedikit ini. Ini di PCS-nya, bukan di parenkim, di kalixnya ya. Iya dok, maksudnya dok, tabe. Nah, ini perhatikan, Dai, kenapa dia tidak kelihatan seperti ini? Ini menit kelima toh? Ini menit kelima. Kenapa dia tidak terlihat seperti yang tadi yang saya kasih lihat itu ada kontras masuk ke dengan jelas ke PCS-nya, kelihatan itu turun bahkan sudah ada masuk ke ureter. Ini menit kelima dia masih begini. Dia masih sedikit kelihatan. Kenapa bisa? Tabe dok, terjadi delay dok
Mungkin karena ada batu yang mengganjal Dok Tabe pada salurannya Dok Tabe. Batunya ini ya. Jadi besar batunya, kemungkinan ini di pintu masuk. Apa namanya itu pintu masuk dari ureter ke vesika urinaria? Vesika ureter junction ya. VUJ. Jadi betul ya. Jadi kenapa dia tidak bagus seperti tadi itu yang gambar sebelumnya yang normal? Karena memang ada yang sumbat Ki. Ada delay ya, betul ya, ada delay. Jadi terlambat Ki. Jadi baru sedikit kelihatan. Jadi ada delay function. Terlambat Ki dia keluar. Karena ada yang menutupi di bawah. Ini batunya ya. Jadi ini yang besar ini. Kemungkinan ini dia masuk antara ureter dengan vesika urinaria. Sehingga terjadi hal seperti ini. Coba perhatikan sudah menit ke-15. Dia masih begini. Ini yang kiri kenapa juga? Kiri juga begitu ya. Gini. Tapi di ini kiri juga hidronefrosis. Kanan terlambat. Ya, ini kiri kan hidronefrosis toh. Tapi ada juga di sini batu ureter ya. Mungkin radiolucent kan, kenapa tidak kelihatan batu di sini. Di benonya juga cuma ada di sini. Ya, mungkin batu radiolucent. Jadi kalau batu radiolucent itu tidak kelihatan tapi dia bikin hidronefrosis ya. Ini hidronefrosis ya. Ini sudah grade 3 ini ya. Grade 3 4. Sudah mau 4. Jadi ini ada delay function. Ini nanti menit ke-15 ini baru kelihatan turun ureternya. Ini yang kiri sudah kelihatan dari sini. Tapi belum jelas juga sama ya. Tapi masih mendingan yang kiri nih. Karena sudah lebih banyak mas kelihatan. Terus di sini kelihatan lebih jelas lagi. Sama kiri kanan delay functionnya. So, ini lanjutannya ya. Lanjutan dari ini yang kiri ada juga batu di bawah ya. Oh lain ya, bukan fotonya ini. Apakah ini foto bedonya ini? Perhatikan vertebranya. Apakah ini yang Ben? Oh iya ini. Ini lanjutan beto dari ini, yang foto ini. Ini jelas ya. Jadi kalau penyebutannya nanti kalau di ujian tampak bayangan batu radiopak pada apa ini hipokondrium kiri setinggi apa? Setinggi vertebra lumbal berapa ini? 1, 2, antara 2 dan 3 ya. Begitu caranya mendeskripsikannya nanti ya. Kesimpulannya adalah batu ginjal atau nefroid. Sama ini tampak bayangan batu setinggi apa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini kemungkinan ureterolit ya. Ini lintasan ureter. Batu besar sekali. Bayangan batu semuanya. Batu. Ini nefritis ya. Nefritis batu dengan nefritis. Ada yang bertanya? Ini ada
Ini ada tumor VU ya. Jadi tumor VU kita biasa sebut dengan CA buli-buli, cabul, kita singkat cabul, CA buli-buli. Ini dia punya ini foto benonya kita lihat ada bayangan soft tissue ya. Nah, di VP dia ini. VU-nya tidak mengisi dengan bagus ya. Ada bayangan yang hitam ini. Yes, ini pasien kalau dia CA buli-buli dia gross hematuri ya. Kalau dia kencing darahnya bergumpal-gumpal. Jadi ya, ciri dari CA buli-buli. Ya, ini bayangan. Jadi ada filling defect pada vesikoronaria. Ada bagian yang tidak terisi dengan kontras ya, tidak terisi dengan kontras. Ini apa yang kelainan kongenital ya. Yang biasanya sedikal finding. Ada tahu ini tahu sudah tahu ini apa kelainan kongenitalnya? Kedua dia punya PCS ya. PCS-nya 2 juga ureternya ya. Ada yang bertanya? Tabe dok, izin bertanya dok, Tabe. Ya. Tapi dok untuk di fisika urinaria tadi dok, di slide awal yang hipertrofi prostat dok, ureter bagian distal yang tertekuk dok, yang seperti mata pancing dok, Tabe dok. Untuk nama penyebutan kelainannya dok, apa dok, Tabe? Fishhook appearance. Fishhook appearance itu maksudnya? Tabe iya dok. Bagaimana cara yang slide pertama nih. Tabe iya dok, yang tadi yang hipertrofi prostat dok, Tabe. Hilang bisa punya mata kuliah. Jadi ya ini kan prostat dia dorong ke atas. Namanya indentasi, ingat namanya ini tampak indentasi kaudal. Ya dia dorong pada bagian bawahnya vesikoronaria, makanya kaudal. Indentasi kaudal dari vesika urinaria dia sundul kini vesikoronaria, jadi ini dia tertekuk juga ke atas. Makanya seperti mata Fishhook appearance. Ada juga gambar lain itu pine tree ya, seperti poncomara di sini, tapi di sini ini tidak di sini. Itu salah satu tanda juga hipertrofi prostat. Ada yang lain bertanya? Kalau tidak ada kita tutup saja. Nanti besok apa ya besok? Respikardio besok kita lanjut lagi respikardio karena kemarin pas foto-foto semua itu kemarin. Tapi dok, Tapi dok, mohon maaf sebelumnya, apakah boleh kami minta PPT-nya dok, sekiranya diizinkan dok, untuk dijadikan bahan belajar dok, Tabe? Dia bisa video kayak ini video, kau buatin di atas ini bahan video BNPP. Ini saya pakai waktu dibikin video. Kau lihat saya videonya. Tabe iya dok, terima kasih banyak dok. Iya, ini kan kompetensi itu yang tadi dijelaskan itu yang penting-penting lah di review. Yang lain-lain itu yang tidak usah terlalu dalam. Ada yang lain lebih nanti bingung sendiri. Saya tanya nanti ujian tidak tahu,
yang cukup IVP ya. Kembali pemeriksaan urologi yang lain yang banyak. Ada namanya uretrosistografi, ada namanya lagi itu ya. Biasanya dokter bedah yang minta itu, jadi dia bikin saluran, dia bikin lubang di uretrosistografi bipolar namanya. Pada kasus struktur uretra, dia mau tahu itu sejauh mana strukturnya. Dia bisa bipolar, dia bikin lubang dulu di vesika urinarianya, di atas di perut, baru kita masuk kontras itu. Dokter bedah yang minta pemeriksaan uretrosistografi bipolar. Ada lagi bertanya? Tapi dok, boleh izin bertanya dok? Apa? Tapi dok, saya atas nama Julia Pratiwi izin bertanya dok, apa perbedaannya alat kedokteran nuklir dengan metode radiologi IVP dok? Karena setahu saya kalau kedokteran nuklir juga memasukkan cairan kontras ke intravena dok. Nah, apa perbedaan antara keduanya dok? Tabe. Dia pakai bahan nuklir, itu bedanya. Di sini kita tidak, selama kuliah tidak ada di single nuklir, ada namanya radiofarmakanya, ada suntikan nuklirnya itu, ada radiofarmaka. Mungkin sudah diajar sama dokter Geger ya. Ada radiofarmaka toh dia pakai. Radiofarmaka itu yang nuklirnya itu apa? Di sini kan dia tidak pakai nuklir. Dia pakai iodium, bisa dia pakai suntikan masuk ke dalam intravena. Terlalu tinggi itu kedokteran nuklir sebenarnya kalau kalian mau tahu. Karena kita saat ini yang radiologi, diagnostik itu konsultan PIT yang ambil itu yang begitu. Konsultan nuklir. Kalau radiologi kayak kita tidak mendalam, dia harus konsultan. Dan ada slide-nya tentang itu. Dan susah sekali interpretasinya. Nggak susah sih, kalau kita belajar nggak susah. Lantas apa gunanya kamu tahu itu? Yang bertanya tadi, apa gunanya kamu tahu itu? Tapi ya dok, sekedar ingin tahu saja dok. Mohon maaf sebelumnya dok. Iya, sekedar ingin tahu untuk apa? Apakah ada dokter umum merujuk pasien untuk dilakukan pemeriksaan nuklir terkait dengan urogenital? Ada? Kedokteran nuklir terlalu tinggi ya. Di radiologi diagnostik saya itu konsultan. Kita yang diagnostik hanya sekedar belajar, saya tahu ini. Tapi kita bisa diajar juga menghitung ya, tapi tidak terfokus ke itu. Jadikan bahan dari kedokteran nuklir. Jadi itu kedokteran nuklir bagian radiologi juga ya. Bukan hanya dimiliki oleh kedokteran nuklir, SPKN, tapi SPRAT juga itu ada konsultan nuklirnya. Dan berbicara tentang urologi ya, kita diajar juga tentang itu. Nah, itu satunya slide.
Ini Dokter Bagas yang ngajar kita ini. Ini tentang kidney. Wah, Ranci memang Korea Selatan dulu, saya ganti. Kalau begitu nanti saya masukkan sedikit nuklirnya di referensi. Sudah kelihatan slide saya yang baru? Belum ya? Iya dok, belum dok. Ya. Ini belum ya? Iya dok. Acaranya ke semua tuh. Bentar. Saya keluar dulu, saya data bagaimana cara memunculkan ini anunya ini. Slide-nya ini. Saya keluar dulu, nanti sama slide kembali.
Sudah lihat saya punya slide. Jadi ini kedokteran nuklir, radiologi juga mengajar ya. Ini beliau ini Dr. Bagaswoto, spesialis radiologi, konsultan radiologi intervensi, spesialis kedokteran nuklir. Ya. Beliau ini spesialis, beliau yang ngajar kami, tapi tidak banyak memang yang untuk radiologi diagnostik. Tapi kita belajar juga ya. Ya, terkait jadi radionuklir itu pakai radiofarmaka. Ini namanya ini ada ini MCB Quirel lagi nih. Dia pakai SPECT image. Saat ini scintigraphy namanya, kita nggak sampai ke situ. Dia terkait ini scintigraphy nih ya. Nuklirin dia pakai nuklir. Jadi ini daerah-daerah yang hitam-hitam ini dia menyerap. Tidak usah sampai ke sini. Ini terkait ginjal. Nah ini renogram yang namanya. Ini radiofarmaka yang dapat digunakan pada pemeriksaan ginjal ini ya. Rumit ini kali kita pelajari, ada yang macam-macam nih. DTPA, DMSA. Renografi dengan menggunakan single photon emitter komputer, jadi CT single photon ya. Ada radiofarmakanya ini biasanya dia pakai iodium 131. Dia melihat ini renal corpse time activity. Hasilnya nanti gambarnya seperti ini dia. Ini yang kurva renogram normal, fase-fasenya. 1, 2, 3. Ini gambar yang dihasilkan. Nah ini ginjal ini kanan kiri. Begini yang dihasilkan. Kurva-kurvanya ini kita dulu belajar, kita tahu semua dulu. Tapi kalau kita tidak pernah pakai, kedokteran nuklir itu hanya ada di Jawa sana. Di Jawa juga hanya di beberapa tempat itu. Hanya 2 atau 3 di Bandung sama di mana satu lagi. Begini renogram ini yang kita pelajari ini, kurva-kurva dipelajari ini. Kenapa dia bisa begini, kenapa dia begini. Ini kurva untuk ginjal yang tidak berfungsi. Kalau tadi yang normal seperti ini kurvanya. Yang tidak berfungsi. Begini yang dipelajari ini. Saya terlalu tinggi kamu dikasih sekalian. Konsultan ini subspesialistik ini kalau di radiologi diagnostik. Ya, ada stand sendiri spesialis ini, Dr. Gleger, Dr. Ari. Ini ada agen-agen yang di TC ini semua dia pakai ya, fitofarmaka atau radiofarmaka ini. Renal scan. Ini gambar yang dihasilkan. Ini rumit sekali. Tapi bisa kita pakai kalau kita memang fokus pada pelajaran ini ya. Kayak Dokter Ari kan yang kerja, dia belajar khusus tentang ini ya. Seperti Dokter Bagaswoto ini. Tadi yang kita kuliah. Ini ada tiroid. Ini yang banyak. Sebenarnya ini yang paling banyak berperang, ini tiroid ini yang paling apa namanya membantu orang yang terkena CA tiroid. Itu ada teman itu yang ada radiolog yang sudah dilakukan apa. Nah, karena bisa sebagai terapeutik juga, bisa juga diobati dengan menggunakan ini. Kalau saya rasa ini jarang yang pakai ini renogram, karena dengan kalau hanya sekedar diagnostik mungkin jarang.
Karena buat apa di nuklir, apalagi nuklir kan radiasinya tinggi. Orang yang kayak di tiroid itu yang sudah dilakukan terapi apa istilahnya itu, apalagi itu yang di tiroidnya supaya dia mengecil itu dia diisolasi itu, tidak bisa, pokoknya dia diisolasi, tidak bisa kemana-mana karena biar air kencingnya juga mengandung radiasi. Radiasinya besar ya. Kalau ada yang mau sekolah itu bisa kayak dokter, masih kurang orangnya. Memang saat ini karena masih terbatas alatnya, masih memang apalagi biaya mahal ya. Dulu Rumah Sakit Wahidin punya apa namanya itu alat itu, tapi karena biayanya mahal, karena ini kan radiasi dia meluru terus. Tidak sama kalau radiasinya CT scan, dia nanti keluar kalau dipakai. Kalau ini radiasinya dia keluar terus, jadi lama-lama habis. Pasiennya sedikit, tidak banyak, ya rugi. Dan saya tidak ada, kalau di Jawa mungkin banyak di pasien. Jadi kalau kalian mau sebenarnya yang jauh terlalu jauh. Ini saja pemeriksaan diagnostik, ini tidak semua harus kalian tahu. Mungkin ada yang bertanya. Ya perbaiki saya kalian belajar supaya bisa lulus ini ya. Ini sekalian punya waktu dikasih mepet begini, ya belajar baik-baik, jangan sampai banyak tidak lulus. Untuk besok insya Allah kardiorespi kita yang belum dibahas gitu kita bahas besok. Karena kemarin itu kalau nggak salah itu abses terakhir itu mau masuk abses paru, terus saya kasih pindah ke kardio. Karena saya juga bingung itu ya, masa mau kasih 3-3 dalam satu CSL. Kalau tidak ada bertanya lagi, ya saya tutup saja dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. belajar ya baik ya supaya lulus ya. Sampai tidak lulus. Sampai dok, terima kasih banyak dok.